Astagfirullah. Kim mulai tidak bisa tenang. Ia segera membopong Ryuna, membaringkannya di pangkuannya. Namun seketika, Ryuna menolak dilepaskan. Tangan kiri Ryuna yang tidak merem asteris as perut, menjadi menggenggam erat tangan kanan Kim. "Dijaga, Mas. Dibacakan doa," tegas Pak Helios masih dengan suara lirih, dan memang mengomel. "Syam, tolong gantikan aku," seru Pak Helios terlalu mengkhawatirkan sang menantu. Syam yang awalnya tengah berusaha menuntun Pak RT yang berusaha memberontak mondar-mandir mirip zombie, untuk duduk, buru-buru meninggalkannya demi mengerjakan permintaan Pak Helios. Tubuh Pak RT sudah langsung terban asteristing, dan dengan segera, Syam menggantikan Pak Helios menggantikan memimpin doa di sana. Baik Pak Helios maupun Syam juga sampai mengabaikan Tiwi dan Sonya yang masih meraung-raung sambil berbaring di sebelah mereka. Mungkin efek peserta KKN telanjur kesal kepada Sonya dan Tiwi, karena biar bagaimanapun, awal mula mereka berurusan dengan teror mistis juga atas ulah jahat keduanya, benar-benar jadi tidak ada yang iba. Mereka ogah-ogahan menolong, termasuk sekelas Chandra yang kita ketahui sangat agamis kepada agamanya. "Okelah, puji Tuhan," ucap Chandra yang pada akhirnya menyerah. Chandra menolong Sonya dan Tiwi, mendoakan keduanya sebisanya. Tanpa pikir panjang, Pak Helios segera meraih sebotol air mineral kemudian membukanya, melafalkan beberapa doa, kemudian meminta Kim untuk membantu Ryuna meminum air minum tersebut. "Ini langsung dibawa pulang saja karena sepertinya memang ada yang mau jadiin janin kalian tum asteris B asteris al. Tempat ini beneran enggak baik buat pendatang apalagi orang asing yang hanya singgah sebentar," sergah Pak Helios. Ryuna yang sudah setengah sadar, jadi takut sendiri mendengarnya. "Papahnya Kim kok bilang seperti tadi? Memangnya dia tahu, ya? Semacam punya indera keenam atau malah indigo?" pikir Ryuna yang perlahan merasakan perubahan. Ia mulai merasakan kenyamanan. Di perutnya yang masih rata, tak lagi ada yang sibuk asteris mas bahkan mengguncang, selain rasa panas luar biasa yang seolah akan menjadi awal mula perutnya meledak. "Minum pelan-pelan, habiskan saja. Biar, nanti yang jahat, siapa yang nanam rasa sakit itu ke kamu sama calon cucu papa, pasti dia juga yang memetik hasilnya," sergah Pak Helios yang buru-buru membacakan doa lagi sambil membuka setiap tutup air mineral di sana. Ia dibantu oleh Syam. Suasana mulai beranjak tenang, setelah setiap mereka yang kerasu asteriskan, meminum air minum bawaan dari rombongan Pak Helios. "Pih, Ki Daud mana? Masa iya dia enggak muncul-muncul?" bisik Ojan benar-benar sudah tidak sabar ingin menghadapi atau setidaknya melihat Ki Awet. Dia beneran enggak akan pernah bisa dilihat oleh sembarang mata, dan baru bisa kembali berwujud setelah dia menyadari kesalahannya, kemudian kembali ke jalan yang benar. Balas Pak Helios ngos-ngosan karena biar bagaimanapun, apa yang ia lakukan dan itu melakukan ruqyah massal, benar-benar menguras tenaga. "Coba diserlok Pih, biar dia bisa kembali ke jalan yang benar. Takutnya kalau dia pakai Google Map, nanti suruh balik kanan neraka, balik kiri pun bukan jalan yang benar," balas Ojan yang kali ini serius sekaligus menatap sang bapak angkat, dengan tatapan prihatin. Hanya saja, berbeda dari biasanya, kali ini Pak Helios justru tertawa. "Puji Tuhan, Bos Kim. Itu Rukmini." Maksudku Rukmi, masuk helikopter bos," ucap Chandra. Mendengar itu, Kim yang masih duduk di sebelah Ryuna, dan menatapnya dengan khawatir mengingat tadi, Ryuna sempat kesakitan, sekadar duduk saja tidak sanggup, langsung emosi. "Kak Ojan, itu tolong yang itu jangan sampai lepas buang yang jauh, jangan boleh dekat-dekat ke helikopter kita. Mohon." Kim yang sebenarnya sudah sangat lelah. "Lah, dia lagi. Masa iya,
Dia masih kesur Asteris Pan? Keluh Pak Ojan. Ya makanya diurus dulu, sergah Kim berusaha membuat otot berikut saraf di tubuhnya lebih rileks lagi. Sesekali, ia menghela napas pelan sekaligus dalam sambil tetap memantau Ryuna. Namun baru saja, Ryuna yang menatapnya dan memang masih ngos-ngosan, berangsur mengangguk-angguk. Ketika Pak Ojan sudah langsung mengamankan Rukmi, menyerahkannya kepada Pak Kades, Pak Helios sengaja menjelaskan bahwa efek ruqyah memang hanya sementara. Namun andai warga mau menjalankan ibadah dengan semestinya, Pak Helios yakin, warga akan selamat sekaligus terhindar dari hal-hal si Asteris iri. Terakhir, pembagian bingkisan dilakukan sambil bersalaman. Pak Ojan yang masih memanggul Rukmi, sengaja mengambil salah satu dus kemudian memasukkan Rukmi ke dus tersebut. Terakhir, jabat tangan yang Pak Helios lakukan dengan Pak Kades, membuat Pak Kades apalagi Pak Helios terkejut. Termasuk beberapa dari mereka yang melihat, baik warga setempat maupun rombongan pesantren yang diketuai oleh Syam. Sebab jabat tangan yang sengaja Pak Helios tahan, sukses membuat Pak Helios maupun Pak Kades gemetaran mirip tersengat aliran arus listrik. Pih itu kenapa Pih? Kok kalian malah dugem enggak ajak-ajak, Pih? Heboh Pak Ojan ingin bergabung, tapi dengan cepat, Pak Helios melepaskan tangan kanan Pak Kades hingga pria itu mental dan berakhir terjatuh di tanah beralas terpal oren yang menjadi kebersamaan mereka. Sontak, adegan Pak Kades jatuh tersebut sudah langsung menjadi fokus perhatian. Termasuk Pak Helios sendiri yang mereka ketahui sempat berjabat tangan dengan Pak Kades. Terlebih, sampai detik ini Pak Helios masih menatap Pak Kades dengan tatapan yang sulit diartikan. Namun, baik Kim maupun Paman Syam yang merupakan orang terdekat Pak Helios yakin, ada yang tidak beres dengan Pak Kades. Sekitar 20 menit kemudian, mereka, rombongan KKN maupun pesantren yang diboyong Paman Syam, benar-benar bisa bernapas lega. Karena akhirnya, mereka benar-benar keluar dari desa mereka menjalani KKN dan ternyata menyimpan banyak rahasia sekaligus hal-hal misterius berakibat fatal. Hanya saja, mereka tak seberuntung Ryuna, Rashid dan Chandra, yang diboyong Kim menggunakan helikopter. Sekelas Dodo sampai tidak berani bicara. Dodo memilih menyendiri di tempat duduk paling belakang bus yang mengangkut mereka. Sementara itu di bus berbeda, Tiwi dan Sonya sengaja ditaruh di sana. Keduanya seolah sengaja dipisahkan dari peserta KKN lainnya. Wah, puji Tuhan. Pih itu kenapa Pih? Kok kalian malah dugem enggak ajak-ajak, Pih? Heboh Pak Ojan ingin bergabung, tapi dengan cepat, Pak Helios melepaskan tangan kanan Pak Kades hingga pria itu mental dan berakhir terjatuh di tanah beralas terpal oren yang menjadi kebersamaan mereka. Rasa takjub tak hentinya terlontar dari bibir Rashid dan Chandra. Keduanya yang duduk di belakang Kim dan Ryuna, benar-benar bahagia, merasa beruntung sekaligus merasa tersanjung karena bis naik ke helikopter secara eksklusif. Sambil pegang kantong kresek, ya adik-adik. Lihat kakak Ojan, begini. Kantong kresek ini ibarat penampung Moon Asteris Han karena biasanya kalau naik helilintar begini, perutnya kayak direma Asteris remas dan di lambung berasa pada dugem. Jelas Pak Ojan yang duduk di depan bersama Pak Helios. Pak Helios hanya geleng-geleng, tapi langsung panik ketika Ryuna buru-buru meminta kantong kresek kepada Pak Ojan. Helios pikir, kantong kreseknya untuk Ryuna. Namun ternyata, itu untuk Kim yang malah muntah parah dan sudah langsung membuat yang lain bengong tak percaya. Kim ngidam, pikir Pak Helios. Pusing mual, kan? Map Asteris uke kendaraan, kan? Lembut Ryuna sambil buru-buru menyeka sekitar bibir sang suami menggunakan tisu yang sudah tersedia di hadapan mereka.
Ia masih menatap Kim penuh cinta. Sambil menatap Ryuna, Kim mengangguk-angguk dan sesekali menghela napas pelan beberapa kali. Aku enggak keras asteris kan, apalagi kena efek mistis. Semua kejadian janggal di KKN benar-benar sudah usai, lirihnya yang memang merasa tak karuan akibat map asteris uke kendaraan yang ia alami. Menyimak itu, Ryuna berangsur menghela napas lega. Segera ia membuka ransel miliknya dan kebetulan ada di depan kedua kakinya. Ia mengeluarkan tas berisi P3K miliknya dari sana, kemudian menggunakan sejumlah obat untuk merawat Kim. Di tempat berbeda, di kediaman Pak Kades, Rukmi yang awalnya sedang tiduran di kamar mendadak berusaha mencek asteris ik lehernya menggunakan kedua tangan. Rukmi tampak dikendalikan oleh kekuatan gaib. Kedua mata Rukmi melotot tak berkedip, sementara kuku-kuku jemarinya beranjak memanjang runcing berwarna hitam. Istri Pak Kades yang kebetulan baru masuk, sudah langsung histeris. Membuat Pak Kades yang awalnya tengah memandangi bingkisan pemberian Pak Helios langsung terusik. Buru-buru Pak Kades ke kamar Rukmi yang ada di sebelah ruang keluarga pria itu awalnya berada. Terlebih, sang istri sudah histeris terseduh-seduh layaknya menangisi seseorang yang meninggal secara tragis. Hanya saja, melihat Rukmi layaknya sekarang, Pak Kades tak lagi panik. Pak Kades hanya kebingungan, tak lagi bertindak buru-buru, seiring ingatannya yang dihiasi agenda dirinya berjabat tangan dengan Pak Helios. Acara jabat tangan yang membuat mereka seolah tersengat aliran listrik. Namun ada akhirnya, justru ia yang terpental dan berakhir terkapar di atas terpal. Selain kejadian jabat tangan tersebut, Pak Kades juga jadi ingat adegan Ryuna kesakitan sambil memegangi perut dan diamankan oleh Kim maupun Pak Helios. Beberapa detik kemudian, Pak Kades pergi tanpa pamit bahkan sekadar basa-basi kepada sang istri dan sampai detik ini masih histeris. Ia kembali sambil membawa air mineral selaku isi paket bingkisan pemberian Pak Helios. Ia memberikannya kepada sang istri, memintanya untuk meminumkan ke ada Rukmi. "Bapak mau kemana?" sergah sang istri takut ditinggal hanya dengan Rukmi yang sedang mirip siluman. "Mau bakar semua gym asteris Bu." Sepertinya yang minta janin Ryuna, malah nyerang ke Rukmi. "Pamit Pak Kades. Ibu juga tolong sambil bantu doa ya, agar kita tetap bisa berjaya, membangun usaha walau tanpa benda pusaka." Jadi, bisa disimpulkan kenapa Ryuna sempat kesakitan luar biasa dan Pak Helios yakin, ada yang berusaha menyakiti calon cucunya. Juga, alasan Pak Helios sudah langsung menatap penuh tanya cenderung marah Pak Kades, ketika agenda jabat tangan mereka dan terkesan dialiri arus listrik. Sore menjelang petang, rombongan Kim sudah sampai tujuan. Mereka mendarat di lantai atas kediaman orang tua Kim. Hanya saja, Kim buru-buru mengajak Ryuna maupun kedua temannya pergi dari sana. "Dimarahi mamah kamu loh," lirih Pak Helios anti-anti sambil mendelik kepada Kim. "Mamah kan masih di Singapura. Pengin ngerasain hidup susah di kontrakan Pah," balas Kim masih berbisik-bisik. "Masalahnya istri kamu sedang hamil. Papa yakin Ryuna sedang hamil." Pak Helios masih mengomel. "Seminggu saja Pah. 3 hari. 3 hari. Mohon Kim yang memilih buru-buru pergi keluar karena Ryuna dan kedua temannya sudah lebih dulu ia antar ke depan pos satpam. Ditinggal Kim, Pak Helios makin ketar-ketir. 2 hari saja, lantangnya. 3 Pah, aku janji. Abis itu aku bawa Ryuna tinggal di sini. Balas Kim agak berseru juga sambil terus buru-buru melangkah keluar dari rumah mewahnya yang mirip istana. Anak kandungku aneh semua. Hobinya hidup susah,
Tapi anak pungut yang memungut dirinya sendiri agar dijadikan anak, kerjanya bikin susah dan gaya hidupnya enggak kaleng-kaleng. Lihat tuh, aki-aki yang selalu minta dipanggil Kak Ojan, baru sampai rumah sudah langsung renang, perosotan, dan minumnya kelapa muda. Ojan, Ojan, mau heran, tapi kamu memang manusia. Batin Pak Helios segera menaiki anak tangga yang menghubungkan lantai keberadaannya dengan lantai di atas. Ini aku mau dibawa kemana lagi? Lirih Riuna benar-benar pasrah ketika Kim sampai mengambil salah satu motor matik dari tempat parkir khusus untuk motor, dan keberadaannya tidak jauh dari pos satpam. Bos, balik dulu. Makasih banyak, ya. Kita ketemu lagi lusa, di kampus. Seru Rashid dan Chandra nyaris bersamaan dari kaca pintu mobil sebelah tengah. Kamu yang lain pakai mobil, ini kita pakai motor. Keluh Riuna tak lama setelah mobil yang mengangkut Chandra dan Rashid pergi. Kim langsung tersenyum tak berdosa sambil menatap Riuna. Mau ngetes aku matre? Enggak. Seloroh Riuna yang memang jengkel. Ayo, mau tinggal di mana aku ikutin. Toh, hari besok juga niatku langsung cari kerja. Tapi aku memang harus ke rumah Dodo buat ambil beberapa barangku, ucap Riuna. Kim yang sudah bersiap duduk di motor, segera menuntun Riuna dengan hati-hati. 3 hari saja. Setelah itu, kita balik ke sini. Ia benar-benar memohon. Terserah kamu, tapi mainnya jangan lama-lama, balas Riuna berusaha sabar sekaligus pengertian. Beberapa saat kemudian, menggunakan motor matik warna hitam yang Kim kemudikan, mereka menelusuri keramaian ibu kota. Suasana macet tak menghalangi perjalanan mereka lantaran menggunakan motor. Kim mengajak Riuna makan di beberapa angkringan dan Riuna ayo-ayo saja sekaligus terlihat sangat nyaman. Malahan di beberapa kesempatan, mereka tak hanya mengobrol, bercanda, maupun tersenyum. Sebab mereka juga mulai sering berbagi tawa dan tak lagi canggung ketika tangan mereka dengan sendirinya saling menggandeng tanpa harus ada hal khusus. Setelah sampai menunaikan salat Isya bersama di masjid, sekitar pukul 9:30, motor Kim memasuki deretan teras kontrakan padat penduduk. Suamiku orang kaya tapi hobi hidup layaknya orang susah. Pikir Riuna, terlebih sejauh mengenal Kim, pemuda yang ia yakini tajir melintir, tampak nyaman bahkan sangat bahagia ketika Kim sedang menjalani kehidupan orang pinggiran. Nah, ini kuncinya. Sakelar lampu ada di sebelah kanan pintu. Nyalain, terus biarin pintunya terbuka biar sirkulasi udaranya aman. Aku mau beli obat nyamuk di warung depan, ya. Sergah Kim sambil buru-buru memarkir motornya di belakang Riuna yang langsung paham dengan arahannya. Malahan, Riuna sudah langsung membuka kunci pintu kontrakan tujuan mereka. Suasana di dalam kontrakan memang terbilang pengap. Riuna segera membuka penuh pintunya kemudian menekan sakelar sesuai arahan Kim. Namun, arrah! Teriakan Riuna yang juga buru-buru menyusul Kim, juga langsung membuat Kim menghampiri Riuna. Beberapa tetangga sampai melongok dan memperhatikan mereka. Kenapa? Tanya Kim sudah merangkul kedua lengan Riuna. Kak kita, enggak salah kontrakan, kan? Ih, kamu nyebelin. Riuna nyaris menangis benar-benar sebal kepada Kim. Kamu lihat apa sih? Kim yang merasa tanggapan Riuna sudah sangat berlebihan dan bisa dipastikan telah terjadi hal fatal, segera memastikan. Sesekali, ia menoleh ke sang istri. Riuna jadi menggunakan kedua tangannya untuk menekap wajah. Dan ketika akhirnya Kim melihat ke dalam kontrakan yang sudah terang benderang. Innalillahi wa innalillahi rojiun, anaknya Kak Ojan, ngapain kamu cuma pakai S34? Omelnya.